Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Steve Giovanni Ardencan dengan NIM 12017009092 dari Prodi Teknik Mesin TPB 33. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai bidang studi ilmu fisika dan bidang studi ilmu kimia dengan penggunaan C++ dan logaritma. Pada bidang ilmu fisika, saya mengambil materi jarak tempuh dan waktu tempuh. Alasannya, masih banyak kekeliruan antara penggunaan rumus jarak tempuh dan waktu tempuh, maka dalam kesempatan ini diharapkan dapat mempermudah perhitungan. Selanjutnya, pada bidang ilmu kimia, saya mengambil materi satuan konsentrasi dengan adanya rumus molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Alasan saya mengambil materi ini karena masih banyak yang salah dalam perhitungan, maka dengan dilakukannya penggunaan C++ diharapkan mempermudah teman-teman dalam perhitungan. Baik, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama ada flowchart. Pada program pertama saya menjelaskan mengenai bidang ilmu fisika. Oke, pertama kita harus mendeklar angka, mendeklar S untuk jarak tempuh, mendeklar V untuk kecepatan, dan mendeklar T dan mendeklar I dengan tipe integer. Selanjutnya kita melakukan output untuk pemilihan rumus antara jarak tempuh atau waktu tempuh. Selanjutnya kita menginput angka untuk pemilihan rumus. Di sini saya menggunakan percabangan if-else-if. Apabila saya memilih angka 1, maka akan menghasilkan true, dan di sini dengan pengulangan for. Selanjutnya kita masukkan kecepatannya dan masukkan waktunya. Setelah menginput V dan T, maka data tersebut akan dihitung di sini dengan rumus S sama dengan V dikali T. Selanjutnya, keluarlah hasil dari jarak tempuh. Apabila saya memilih angka 2, maka akan memilih false, dan di sini melaju ke true, dan di sini ada pengulangan for. Selanjutnya kita harus memasukkan nilai jaraknya dan memasukkan nilai kecepatannya. Setelah kita menginput S dan V-nya, maka nilai data tersebut akan dihitung di rumus ini, yaitu rumusnya T sama dengan S per V. Lalu keluarlah hasil waktu tempuh. Apabila kita menginput angka 3, maka akan keluar pilihan error. Baik, langsung saja kita jalankan programnya. Satu, kecepatannya 20, waktunya 5. Hasil yang didapatkan untuk jarak tempuh yaitu 100. Oke, kita akan menghitung menggunakan rumus waktu tempuh. Kita masukkan jaraknya 100, masukkan kecepatannya 20. Maka hasil yang didapatkan untuk waktu tempuh yaitu 5. Oke, baik. Selanjutnya kita ke C++ program pertama. Pada baris pertama itu diawali dengan include IOStream yang berfungsi untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Pada baris kedua yaitu using namespace std yang berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Selanjutnya pada baris keempat yaitu integer main, dan diakhiri dengan tanda awal kurawal, yaitu untuk menyatakan awal eksekusi program. Dan fungsi dari integer main itu memberikan nilai balik menurut tipe datanya.
Selanjutnya, di sini ada sayout yang berfungsi untuk menampilkan pesan ke standar output. Standar ada mata kuliah fisika dengan judul mata kuliah fisika. Di sini untuk pemilihan rumusnya ada jarak tempuh dan rumus waktu tempuh. Di sini ada untuk pilih yang mana, pilih rumus angka 1 atau angka 2. Selanjutnya kita memilih chain untuk memasukkan pilihannya. Chain itu berfungsi untuk memasukkan data dari standar input. Selanjutnya ada sayout banyak perulangan. Kita di sini itu kita mau menghitung rumus tersebut sebanyak berapa kali. Selanjutnya di sini ada float, yaitu dengan konsep array ada S dalam kurung A, V dalam kurung A, dan T dalam kurung A, diakhiri dengan titik, koma. Di sini saya menggunakan percabangan if, else, if. Di sini apabila kita memilih angka pertama, maka di sini yang akan terjadi ada for i sama dengan 0, titik koma i kurang dari a, titik koma i plus plus. I plus plus itu untuk menampilkan nilai i lalu tambah i sebanyak satu angka. Selanjutnya kita memasukkan kecepatannya dan memasukkan nilai waktunya, lalu dihitung dengan rumus S sama dengan V dikali T, maka keluarlah hasil dari jarak tempuhnya. Apabila kita memilih rumus kedua untuk waktu tempuh, di sini, else if pilihan kedua, maka akan terjadi di sini. Oke, untuk for i sama dengan 0, titik koma i kurang dari a, titik koma i plus plus. Selanjutnya kita memasukkan jaraknya, memasukkan nilai kecepatannya. Setelah itu dihitung dengan menggunakan rumus T sama dengan S per V. Setelah itu keluarlah hasil waktu tempuhnya. Apabila kita memilih angka 3 di sini yang tidak ada pilihannya, maka akan keluar di sini outputnya pilihan error. Sini ada return 0, yaitu untuk mengembalikan suatu nilai integer. Dan diakhiri tutup kurawal, tanda tutup kurawal itu untuk menyatakan akhir eksekusi program. Oke, baik, kita jalankan saja programnya. Kita milih rumus pertama, banyak perulangan sebanyak 1 kali, masukkan kecepatannya itu 20, masukkan waktunya itu 5. Oke. Hasil yang didapatkan untuk jarak tempuhnya itu bernilai 100. Selanjutnya kita coba menghitung menggunakan rumus kedua, itu waktu tempuh. Banyak perulangan 1 kali, kita masukkan jaraknya itu 100, masukkan kecepatannya itu 5, maka hasil yang didapatkan untuk waktu tempuh bernilai 20. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan pada program pertama di bidang studi ilmu fisika. Selanjutnya kita masuk ke program 2, yaitu bidang ilmu kimia. Yang pertama kita harus mendeklar angka, mendeklar I, massa, MR, V, P, XT, XP, NT, NP, molaritas, molalitas, dan fraksi mol dengan tipe integer. Lalu kita masukkan output untuk pemilihan rumus antar molaritas, molalitas, fraksi mol. Di sini kita menginput angka yang mau dipilih rumusnya. Di sini saya menggunakan percabangan if else if. Apabila saya memilih rumus pertama, maka akan angka 1, sini masuk ke true, di sini ada perulangan for, lalu masuk ke sini, kita harus memasukkan nilai massanya, memasukkan nilai MR-nya, dan memasukkan nilai volumenya. Setelah kita menginput ketiga-tiganya, data tersebut akan dihitung
di rumus ini yaitu massa per mR dikali 1000 per volume. Setelah itu kita dapat hasil dari molaritasnya. Di sini apabila kita memilih angka 2 atau rumus molaritas, di sini kita akan beralih ke false, lalu ke sini. Di sini menggunakan perulangan for. Selanjutnya kita memasukkan nilai massanya, memasukkan nilai MR-nya, dan memasukkan nilai P-nya. Setelah kita menginput ketiga data tersebut, akan dihitung di rumus ini, yaitu massa per MR dikali 1000 per P. Setelah itu, kita tahu hasil dari molalitasnya. Apabila kita memilih rumus angka 3 atau fraksi mol, maka di sini akan pilih false lagi, dan ke true. Dengan di sini ada perulangan for, lalu kita memasukkan NT-nya dan memasukkan NP-nya. Setelah kita menginput keduanya, lalu akan dihitung untuk mencari XT terlebih dahulu. Setelah mengetahui nilai XT, mencari nilai XP-nya. Setelah nilai XP diketahui, maka untuk menghitung fraksi mol, itu kita hanya menjumlahkan antara hasil XT dan XP. Lalu kita tahu hasil dari fraksi mol tersebut. Di sini, apabila kita memilih angka 4, maka yang keluar akan pilihan error. Baik, langsung saja kita coba programnya. Kita milih rumus pertama, massanya itu 20, 180 untuk MR. Volumenya kita pilih 50. Nah, hasil dari molaritas yaitu bernilai 2. Selanjutnya kita menggunakan rumus molalitas. Kita pilih angka 2, kita masukkan massanya 40, MR-nya 180, kita masukkan P-nya 40. Menggunakan rumus fraksi mol, kita pilih 3, masukkan nilai NT itu 20, NP-nya kita masukkan nilai 25. Nah, hasil yang didapat untuk fraksi mol yaitu bernilai 0. Baik, selanjutnya kita beralih ke C++, program kedua. Pada baris pertama, kita seperti biasanya menuliskan include iostream untuk mengimpor fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Dan baris kedua itu kita menulis using namespace std yang berfungsi untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler. Kemudian di baris 4 ada integer main, diakhiri dengan tanda awal kurawal, buka kurung kurawal. Lalu kita mendeklar i pilihan a dengan tipe integer. Lalu kita di float ini mol sama dengan 100, yang dimana penulisan mol ini kita anggap bernilai 1000. Maaf, bukan 100 tetapi 1000. Cout ini untuk outputnya mata kuliah kimia, cout satuan konsentrasi, ini cout untuk rumus pertama, cout untuk rumus kedua molalitas, cout untuk rumus ketiga fraksi mol, cout untuk pilih yang mana. Lalu kita menginput pilihan keberapa yang akan digunakan, pilihan rumus keberapa. Lalu ada cout, banyaknya perulangan, yaitu yang dimana kita ingin menghitung menggunakan rumus tersebut sebanyak beberapa kali. Oke. Selanjutnya ada float massa, MR, V, P, XT, XP, NT, NP, molaritas, fraksi mol. Di baris 19 ini berkonsep array.
Di sini saya menggunakan percabangan if else if, yang dimana apabila saya memilih rumus pertama, maka akan terjadi di sini. For, ini percabangan for, i sama dengan 0, titik koma i kurang dari a, titik koma i plus plus. Yang dimana i plus plus itu menampilkan nilai i lalu tambah i sebanyak satu angka. Selanjutnya kita memasukkan nilai masanya dalam satuannya gram, memasukkan nilai mr. Mr itu massa relatif. Kemudian kita memasukkan nilai volume dalam satuan mililiter. Dan dihitung menggunakan rumus molaritas. Itu massa per mr dikali mol per v. Mol di sini kenapa bisa 1000? Karena itu milimol. Baik, setelah kita menghitung, keluarlah hasil dari molaritas tersebut. Apabila kita memilih pilihan kedua, yaitu molaritas, maka akan terjadi di sini, else if pilihan 2, itu for, percabangan for, i sama dengan 0, titik koma i kurang dari a, titik koma i plus plus. Selanjutnya kita memasukkan nilai massa dalam satuan gram, memasukkan nilai mr-nya, memasukkan nilai p-nya. Setelah itu dihitung dengan menggunakan rumus molaritas, yaitu massa per mr dikali mol per p. Setelah itu kita tahu berapa hasil dari molaritasnya. Apabila kita memilih rumus ketiga, yaitu fraksi mol, maka akan terjadi di sini. For i sama dengan 0, titik koma i kurang dari a, titik koma i plus plus. Selanjutnya kita memasukkan nilai nt-nya, kemudian memasukkan nilai np-nya. Setelah itu kita menghitung menggunakan xt terlebih dahulu dengan rumus nt per nt plus np. Selanjutnya menghitung menggunakan xp, yaitu np per nt plus np. Selebihnya, untuk mendapat fraksi mol, kita hanya menjumlahkan xt plus xp. Setelah itu kita tahu berapa nilai dari fraksi mol. Apabila kita di sini memilih angka 4, maka yang akan keluar yaitu pilihan error. Di sini ada return 0, itu untuk mengembalikan suatu nilai integer. Diakhiri dengan tanda tutup kurawal, yaitu untuk menyatakan akhir eksekusi program. Baik, kita langsung saja menjalankan programnya. Kita pilih rumus yang pertama. Banyak perulangannya 1 kali. Masanya kita ambil 20. MR-nya 180. Volumenya 50. Molaritas, nilai molaritas yang didapatkan yaitu 2,2222. Oke. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus molaritas. Banyak perulangannya 1 kali. Masanya itu kita input 40. MR 180. P gramnya itu 100. Nah, nilai molaritas yang didapat yaitu 0,02222. Oke, selanjutnya kita menggunakan rumus yang ketiga, yaitu fraksi mol. Banyak perulangannya 1 kali. Masukkan nilai NT yang kita pakai 20. Masukkan NP 25. Oke. Nilai fraksi mol yang didapat itu bernilai 1. Oke, dengan demikian yang bisa saya sampaikan, apabila terjadi salah kata dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.